Bab 8. Kuantifikasi. Pentingnya interferensi atau kesimpulan dan metode statistik untuk penjelasan sejarah sudah dikemukakan dalam bab 1. William O. A. Dillot, sejarawan Amerika, mengatakan bahwa kuantifikasi dalam studi sejarah berguna untuk memverifikasikan generalisasi atau pernyataan-pernyataan umum. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa dengan kuantifikasi berakhirlah sejarah yang impresionistik. Pernyataan-pernyataan yang mengandung generalisasi faktual seperti signifikan, meningkat, menyebar, dan tipikal sebenarnya adalah pernyataan kuantitatif. Dengan kuantifikasi, pernyataan-pernyataan yang kabur itu bisa diukur secara persis. Namun, tidak semua jenis penulisan sejarah memerlukan kuantifikasi. Sejarah pemikiran dan sejarah kejiwaan, misalnya, tidak dapat dikuantifikasikan. Pendek kata, semua yang berhubungan dengan kesadaran manusia tidak akan dikuantifikasikan. Kalau kesadaran dikuantifikasikan, itu berarti menafikan nilai-nilai kemanusiaan. Sebuah dehumanisi dalam sejarah, dehumanisi tidak mungkin terjadi. Tetapi dalam ilmu sosial lainnya, dehumanisasi dikemungkinkan. Attitude, misalnya, dapat dikuantifikasikan. Sejarah sebaliknya, yang hanya menggunakan statistik secara terbatas, atau deskriptif statistik bukan prediktif statistik, tidak mungkin melakukan dehumanisasi. Perbedaan antara deskriptif statistik dan prediktif statistik terletak dalam jenis statistik yang digunakan. Deskriptif statistik hanya berkisar seputar teknik untuk mendeskripsikan data dalam angka, yaitu distribusi, pengukuran hubungan antara dua variabel, korelasi regresi, konten analitik, dan time series termasuk korelasi dan regresi dalam time series. Sementara itu, prediktif statistik sangat berguna dalam penelitian eksperimental, terutama untuk mengukuhkan generalisasi, tetapi sedikit saja relevansinya untuk penelitian sejarah. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran akan sejarah yang dehumanis. Sejarah tidak menafikan unsur manusia. Bahkan untuk sejarah Indonesia, kekhawatiran semacam itu semakin tidak beralasan. Sejarah politik misalnya di tempat lain bisa dikuantifikasikan, tetapi di Indonesia tidak. Perilaku pemilihan Indonesia tidak rasional. Mobilitas sosial berpengaruh pada perilaku pemilihan di dunia barat, tetapi di Indonesia tidak. Mobilitas sosial tidak ada hubungannya dengan perilaku pemilih. Sebaliknya, pemilih dipengaruhi oleh karismatik politik, pattern klien politik, dan politik of meaning. Keterbatasan itu masih harus ditambah lagi dengan masalah teknis. Secara sosial di Indonesia, terutama di Fortenlanden, data-data statistik tidak tersedia. Dari buku Suhartono, Appanage, dan Beckel, atau Perusahaan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920, kita tahu bahwa alokasi tanah, appanage, dan penduduk di dalamnya tidak mencantumkan angka-angka nominal, tetapi dengan ukuran tradisional. Jung untuk tanah, cacah untuk jumlah penduduk, sekalipun para peneliti Belanda kemudian bisa menominalkan. Data statistik hanya ada pada tahun-tahun tertentu, berkat para peneliti, tetapi tidak dari tahun ke tahun. Akibatnya, kita tidak tahu persis apa yang terjadi setiap kali tanah dipecah lantaran semakin banyak yang mendapat alokasi. Misalnya, sampai berapa jauh secara angka proses pemiskinan. Juga kita tidak tahu angka-angka dari setiap jenjang sosial ketika patrimonialisme tradisional digantikan oleh kapitalisme barat. Berbeda dengan daerah Fortenlanden, untuk sejarah sosial di daerah gubernemen, data-data statistiknya tersedia sudah adanya sistem tanam paksa. Data-data statistik itu dapat kita lihat, misalnya dalam buku Joko Suryo,
Sejarah Sosial Pedesaan Karisdenan Semarang 1830 sampai 1900. Kewajiban penduduk untuk menanam kopi dan tebu, misalnya tersedia dari tahun ke tahun sampai tingkat distrik. Hubungan berat ringan, kewajiban menanam dengan pendidikan penduduk juga tersedia. Demikian pula angka demografis tiap distrik. Untuk sejarah Eropa, kelangkaan data hampir-hampir tidak ada. Data statistik bahkan menjangkau sampai abad tengah. Maka metode kuantitatif tidak mengalami kendala apapun. Oleh karena itu, kata E. Leroy Ladurie, yang penting bukan metodenya, tetapi pertanyaannya. Bahkan dengan optimis dikatakan oleh Ladurie sekitar 1970 yang banyak menggunakan analisis statistik. Sejarawan di masa depan haruslah seorang programmer, atau dia tidak akan jadi sejarawan. Tetapi karena akses penggunaan statistik di masa lalu itu, Ladurie sendiri menjelang 1980 menolak penggunaan komputer yang berlebih-lebihan dan sejarah haruslah tetap jadi keterampilan seni. Demikian juga Lawrence Stone, sejarawan Amerika, menyatakan bahwa komputer harus digunakan bila tidak terelakkan. Perlu dicatat bahwa kekhawatiran itu terletak pada craftsmanship, ilmu sejarah, tidak pada dataran filosofis atau dehumanisasi. Sekalipun terdapat baik optimisme maupun peringatan-peringatan akan actionnya, pentingnya statistik untuk sejarawan tidak dapat dipungkiri, terutama untuk menganalisis data sejarah yang banyak dan jangka waktu yang panjang. Untuk metode statistik kiranya sejarah Indonesia kontemporer menyediakan data statistik yang hampir-hampir tidak terbatas, kalau kita pandai mencarinya. Tinggal lagi seperti kata Ladurie, apakah kita sendiri dapat mengajukan pertanyaan yang tepat. Berikut ini adalah contoh-contoh penggunaan statistik dalam artikel-artikel sejarah. Di dalamnya, sejarawan Indonesia akan tahu keuntungan dan keterbatasan statistik. Di sini hanya akan ditujukan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, kemudian penggunaan statistiknya. Sejarah memang unik, sekali terjadi, tidak terulang. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipecahkan melalui statistik dapat pula jadi pertanyaan di tempat dan waktu lain. Artikel-artikel itu semuanya berasal dari 3 buku, yaitu William O. Edilot, The Dimension of Quantitative Research in History, Robert P. Sriwenga, Quantification in America, History, Theory, and Research, dan J.M. Young dan C.P. Low, Changing Southeast Asian Cities, Reading on Urbanization. Artikel-artikel yang berasal dari perbendaharaan sejarah non-Indonesia hanya mempunyai nilai heuristik atau memberi petunjuk ke arah penulisan. Semua dipilih yang kira-kira replicable dalam kesempatan lain dalam hal jenis pertanyaan, dan tentu saja dalam metodenya. Pada 2 artikel yang berasal dari sejarah Amerika, pertanyaan yang dikemukakan dapat diterapkan dalam sejarah Indonesia. Sedang artikel lainnya mengenai sejarah kota di Asia Tenggara mempunyai nilai pada artikel itu sendiri. Stephen Turnstrom, Religion and Occupational Mobility in Boston, 1860 sampai 1963. Dalam William O. Edilot et al. The Dimension of Quantitative Research in History, halaman 124 sampai 158. Artikel ini kita pilih dengan harapan bahwa artikel serupa muncul dalam sejarah Indonesia. Apakah agama dan etnisitas menentukan jenis pekerjaan seseorang di kota-kota? Korelasinya berapa? Bagaimana mobilitas kerja mereka? Kapan ada perubahan jenis kerja? Data agama seseorang tersedia dalam sensus KUA, register gereja, catatan sipil, dan dengan mudah orang melakukan interview. Adakah hubungan antara tingginya perolehan PKS atau Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2004 plus minus 7% dengan mobilitas pekerjaan santri muda? Adakah hubungannya dengan tingkat urbanisasi karena di Jakarta teratas, sedangkan di kota-kota yang lebih kecil tidak demikian? Tulisan ini dirangsang oleh tesis Max Weber tentang The Protestant Ethnic,
dan Spirit of Capitalism. Pertanyaannya, apakah tesis itu berlaku untuk kota Boston pada 1880 sampai 1963? Sarjana lain, Seymour M. Lipset dan Reinhard Bendix, telah membuktikan bahwa tesis itu tidak berlaku untuk Amerika pada 1952. Setelah memeriksa mobilitas pekerjaan dan agama di Boston, artikel ini menyimpulkan bahwa tesis Weber itu tidak berlaku secara universal, tetapi sangat situasional, tergantung waktu, tempat, dan kondisi. Mobilitas pekerjaan yang rendah dari orang-orang Katolik tidak disebabkan oleh agamanya, tetapi oleh struktur masyarakat secara keseluruhan. Karena masalah agama tidak terdapat dalam sensus resmi, agama adalah urusan pribadi, maka cara mencari data statistik diambil melalui sampel yang pada umumnya berasal dari lisensi perkawinan, dari catatan kelahiran oleh ayah, dan dari interview langsung kepada responden. Artikel ini juga membicarakan tentang pola mobilitas karir. Pertanyaannya, karir itu ditentukan oleh agama ataukah oleh nasionalitas? Diskriminasi, kekurangan-kekurangan, yaitu buta huruf, tidak bisa bahasa Inggris, tidak punya keahlian, tidak akrab dengan kehidupan kota, tinggal di kampung kumuh atau ghetto, tinggi sampai rendah fertilitas, cohesiveness, sebuah patembayan atau institutional completeness, dan nilai-nilai budaya. Tulisan ini penuh dengan tabel 6 buah, yaitu yang pertama perbedaan agama dalam mobilitas karir, yang kedua perbedaan agama dalam mobilitas karir dari dekade ke dekade, yang ketiga perbedaan agama dalam pencapaian karir pada waktu akhir kerja anak-anak kelas pekerja, yang keempat perbedaan agama dalam pencapaian karir anak-anak kelas menengah, yang kelima agama, pekerjaan, dan keberlangsungan dari para sampel di kota di atas puluhan tahun, yang keenam pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan dari imigrasi generasi kedua, yaitu umur 44, bandingkan dengan pendidikan dan pekerjaan ayah. Analisis Sternstrom adalah sebagai berikut. Anak-anak muda Yahudi terkonsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan white collar. Sebaliknya, pemuda-pemuda Katolik di Boston memegang pekerjaan yang rendah, yang pada mula karirnya lebih banyak daripada anak-anak muda Protestan. Sementara itu, anak-anak muda Protestan mempunyai pekerjaan blue collar, yang pada mulanya dan cenderung punya pekerjaan yang sama pada akhirnya. Anak muda Yahudi cepat dapat pekerjaan otak. Pemuda Katolik cenderung pada pekerjaan-pekerjaan kasar, sedangkan pemuda Protestan merata pada pekerjaan blue collar dan white collar. Richard L. Merritt, The Emergence of American Nationalism, A Quantitative Approach, dalam Robert Swieringa, Quantification in American History, Theory and Research, halaman 81-95. Makalah ini kita ambil karena memberikan insight pada penelitian serupa di Indonesia untuk meneliti dengan metode content analysis pada buku, surat-surat, pidato, koran-koran, dan cara komunikasi lainnya mengenai satu bentuk pemikiran. Kapan muncul ide kemajuan, mengenai nasionalisme, mengenai revolusi, mengenai PRRI atau Permesta. Seperti diketahui, peran wartawan dan koran-koran daerah belum ada penelitian sama sekali. Pekerjaan peneliti terbatas pada pusat-pusat gerakan di Jawa. Artikel ini diharapkan dapat mendorong penelitian ke arah hal-hal itu. Tidak sekedar impresi, tapi dihitung secara persis. Konten analis ialah tabulasi sistematis dari frekuensi simbol yang muncul dalam data berupa koran, surat-surat, buku, pidato, atau bentuk komunikasi lainnya yang terekam dalam periode tertentu. Esai di bawah ini ialah mengenai timbulnya nasionalisme di Amerika, yaitu kapan para kolonis Amerika menyebut diri sebagai Amerika untuk tanah yang mereka diami. Analisis simbol di sini berasumsi bahwa kata melambangkan sikap mereka secara sadar, seperti juga para penulis novel yang secara sadar menulis perwatakan dengan nama yang buruk atau baik untuk memberikan gambaran mengenai tokoh-tokoh mereka. Dalam masyarakat Amerika, kata seperti komunis, ateis, dan totalitarian mempunyai konotasi yang jelek. Sebaliknya, kata pahlawan rakyat
friend of peace, dan American to land mempunyai konotasi yang baik. Sebagai kontras, ada penggunaan simbol yang secara tak sadar muncul di permukaan berupa pola bicara, tulisan tangan, postur tubuh, dan gerakan-gerakan anggota badan yang involuntary. Analisis simbol pada umumnya memfokuskan diri pada simbol-simbol yang sadar, tidak pada simbol yang tak sadar. Analisis simbol juga tidak berusaha memverifikasi fakta, misalnya tentang penyanyian apa yang diteriakan oleh pasukan Jerman pada 1930-an. Pendek kata, data-data semacam itu harus dicari dengan cara lain. Bukan tugas analisis simbolis untuk mencarinya, meskipun nyanyian juga simbol. Hal yang perlu dihitung seorang analisis ialah kapan, apa, dan bagaimana sebuah data yang dicarinya. Untuk itu perlu seorang analisis membaca berbagai sumber kepustakaan yang berkenaan dengan topiknya, sehingga dia punya kerangka kerja yang jelas. Sesudah itu, kalau data sudah ditemukan sebagai karya sejarah, dia harus memperhatikan pertumbuhan sebuah kontinum. Dalam artikel ini dicari frekuensi penggunaan simbol-simbol dalam koran-koran antara 1735 sampai 1775 yang melambangkan nasionalisme Amerika, berbeda dengan simbol-simbol yang melambangkan diri sebagai rakyat Inggris. Simbol-simbol nasionalisme nampak dalam sebutan koran-koran bahwa Amerika adalah Amerika. United Colony, North American, atau Country. Amerika bukanlah British America, Royal Colonies, Crown Colonies, atau His Majesty Subjects in America. Pada tahun 1730-an, koran-koran belum banyak memuat referensi diri sebagai bangsa Amerika. Perkembangan nasionalisme meningkat tajam pada tahun-tahun 1735 sampai 1775. Referensi diri secara kolektif itu mencapai puncaknya pada tahun 1740, 1756, 1769, dan 1775. Meskipun referensi diri itu berfluktuasi, tapi ada kecenderungan naik. Namun, seperti terlihat dalam grafik, identifikasi diri sebagai orang Inggris itu masih nampak bahkan pada saat-saat terakhir menjelang perang kemerdekaan. Sheldon Hackney, Southern Violence, dalam Quantification in American History, Theory and Research, halaman 348-365. Dalam artikel ini disuguhkan perbandingan antara bunuh diri dan pembunuhan. Emily Durkheim mengemukakan bahwa kekerasan berhubungan dengan anomi. Di Amerika ada penelitian bahwa kekerasan itu disebabkan oleh frustasi agresi atau disebabkan cara pengasuhan anak. Tetapi di Indonesia kebanyakan karena dendam. Artikel ini mengingatkan kita akan wilayah-wilayah lunak tempat banyak bunuh diri. Wilayah-wilayah keras, pembunuhan disebabkan oleh emosi seperti Madura atau Carok. Tapi bagaimana distribusi dan frekuensinya dari tahun ke tahun, bagaimana efek dari modernisasi, pendidikan, pendapatan, kemiskinan, dan umur, analisis multiple regression akan dapat menghitung secara statistik variabel sebab itu. Ada 5 perhitungan statistik dalam artikel ini, yaitu rasio bunuh diri, pembunuhan di Amerika 1920-1964, pada umumnya, rate bunuh diri pembunuhan dari kelompok warga, rate bunuh diri pembunuhan di AS Selatan dan di beberapa negara bagian, analisis multiple regression dari urbanisasi, pendidikan, pendapatan, pengangguran, kekayaan, umur, dan daerah selatan pada 1940, dan dipresentasikan pemilikan senjata api. Di bawah ini akan direproduksi tabel beserta analisisnya. Kekerasan banyak dikerjakan oleh orang-orang kulit putih selatan dan orang negro selatan, tetapi tidak oleh orang kulit putih di utara yang mengikuti pola Eropa, atau suicide plus homicide ratio (SHR), dengan bunuh diri lebih banyak dari pembunuhan (SHR 80). Di selatan pada 1930 sampai 1964, perbedaan pembunuhan dan bunuh diri dinampakkan dalam tabel. Di selatan, orang-orang hitam lebih banyak melakukan pembunuhan daripada bunuh diri. Adapun orang-orang kulit putih di selatan juga cenderung kepada pembunuhan daripada bunuh diri. Richard Jensen, Quantitative Collective Biography and Application to Metropolitan Elite, dalam Quantification in American History, Theory and Research 389-405.
Sebenarnya banyak sumber untuk biografi kolektif di Indonesia. Oost-Indisch Bestweten dari catatan Hindia Belanda, Alamanak terbitan zaman Jepang, Kementerian Sumubu, dan banyak apa dan siapa. Untuk anggota-anggota eksekutif pasti ada catatan. Kita tidak tahu, barangkali ada di Sekretariat Negara. Untuk anggota-anggota legislatif di zaman Orde Baru sudah dibuat biografinya. Pasti ada catatan biografis untuk anggota-anggota legislatif di zaman reformasi. Belum diketahui apakah ada catatan semacam direktori untuk setiap usaha di Indonesia pada zaman Belanda. Kuantifikasi biografi kolektif untuk membebaskan sejarawan dari generalisasi acak-acakan yang dibuat jurnalis, novelis, dan biografi dari orang-orang terkenal. Kuantifikasi biografi kolektif berusaha mencari hubungan antara umur dan nobilitas, pekerjaan dan afiliasi kepartaian, agama dan pendidikan, fanatisme golongan, dan organisasi teknis. Semuanya semula hanya ditebak-tebak menjadi angka-angka yang eksak. Sebelum melakukan kuantifikasi atau biografi kolektif, perlu mendefinisikan masing-masing kata. Misalnya apa elit, pemimpin, editor, sehingga dengan mudah data-data dapat dimasukkan dalam tabel. Variasi yang dicari dan jumlah sampel yang diperlukan makin banyak makin baik. Ada 11 tabel, yaitu yang pertama pekerjaan pertama dan pekerjaan sekarang elit Chicago, yang kedua pendidikan dan agama Chicago 1911, yang ketiga tempat kelahiran dan umur Chicago 1911, kedekatan tanah kelahiran Wichita 1929, tempat kelahiran dan umur Chicago 1926, perpindahan dari kelahiran dan umur Chicago 1926 versus 1911, kepartaian dan kelompok pekerja dari para elit profesional 1907 sampai 1929, kepartaian dan tempat kapitalis 1911, asosiasi teknis dalam kepartaian Chicago 1911, kepartaian dan umur serta pekerjaan Chicago 1911, kepartaian dan umur serta pekerjaan St. Louis 1912. Pauline Dublin Milon, Contemporary Urbanization Indonesia, dalam Y.M. Yong, Cipillo, Changing Southeast Asian Cities, Reading and Urbanization, halaman 91 sampai 99. Meskipun data-data sejarah hanya sampai sensus 1961, termasuk sensus 1930, tetapi contoh bagaimana ia bekerja dengan urbanisasi dapat ditarik sampai masa kini, tentu dengan penambahan data dari banyak sensus. Demikian juga kiranya tiap kota mempunyai data kuantitatif sebab Badan Pusat Statistik atau BPS menjangkau sampai kawedanan atau dulu dan kecamatan. Maka bahkan apa yang pada 1961 masih jadi kota kawedanan atau kecamatan pada tahun 2005 mungkin sudah menjadi kota. Ada kesulitan dalam menggarap masalah tradisional urbanisasi, sebab setiap negara menggunakan ukuran yang berbeda untuk menyebut kota. Tapi biasanya kita memakai ukuran urbanisasi adalah konsentrasi penduduk di atas 20.000. Ada 5 tabel dalam makalah itu, yaitu yang pertama kota besar di Indonesia pada sensus 1961, yang kedua kota yang mengalami pertumbuhan tercepat dalam sensus 1961, ranking pulau-pulau menurut level urbanisasi dan kepadatan pada sensus